Selamat sore.
Ada Mbak Dinda ya di dalam ya? Buku nggak ada, karena kan lihat dari list-list Halo, untuk selamat sore. peraturan yang berlaku kan ada di peraturan kita. Iya Mas, sore. Oh iya, nah, dengan Mbak Dinda ya? Iya. Ya, Mbak Dinda, aku mau coba tes untuk video tentang desa divisa dulu ya? Iya, coba silakan aja Mas. Oke. Pencetakannya sama kita yang susah registrasinya. Sih, ini gitu. Ya, Pak, untungnya registrasinya sebelumnya ya. Nitip tuh. Mbak, apakah muncul di ini Mbak, di Zoom-nya Mbak, videonya? Ini yang muncul iniannya, apa namanya, WA Masnya. Oh ya, saya ya. Sebentar. Itu yang buat kuesioner. Iya nitip buat nanti tinggal di copy doang. Enggak, nanti gue nitip doang. Iya. Kalau ini Mbak, gimana Mbak? Belum ke puter Mas. Belum keputar ya? Iya. Ini udah belum Mbak? Belum. Ini share screen-nya bukan di videonya tapi di folder. Folder. Nah, kalau ini gimana Mbak? Udah Mas, udah. Coba di play. Ya udah keputar. Suaranya udah ada? Suaranya kurang. Ada nggak Mbak? Kecil Mas. Udah ya? Suaranya ada cuma kecil. Kalau ini? Kalau tadi Mbak gimana? Kecil Mas, Oh, tetap. kecil ya? Sore. Mungkin saatnya kita bisa melanjutkan ke acara coaching klinik pada sore hari ini dengan tema membangun desa devisa. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Bayu dari LPI yang akan memandu jalannya coaching klinik LPI pada sore hari ini. Terima kasih telah mendaftar untuk mengikuti coaching klinik sesi hari ini Rabu 11 November 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema membangun desa devisa. Nah, kali ini telah hadir bersama kita salah satu narasumber dari LPI, yaitu Bapak Fahmi Lubis, yang merupakan tim dari divisi jasa konsultasi kami. Bapak Fahmi di sini akan menjelaskan
peran LPI dalam memberikan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat atau komunitas melalui program Desa Devisa dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan pendapatan devisa di wilayah pelaksanaan tersebut. Nah, mungkin nanti Pak Fahmi akan cerita sedikit nih tentang program Desa Devisa di Desa Nusasari, Jembrana yang berada di Bali, yaitu desa penghasil kakao yang dibina oleh LPI hingga kini di mana output dari program itu mampu meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi, dan nilai tambah terhadap kakao yang dihasilkan, sehingga kakao dari Jembrana kini telah diakui pasar internasional dan mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Terakhir, Desa Devisa Jembrana mendapatkan penghargaan CSR Global Award untuk kategori Women Empowerment. Nah, sebelum masuk ke sesi Pak Fahmi, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit tentang LPI sebagai penyelenggara coaching klinik pada sore hari ini. LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank, adalah lembaga keuangan khusus milik pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPI. Lembaga kami memiliki mandat untuk memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi dalam rangka pengembangan ekspor nasional. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai lembaga kami dapat diakses di website kami di indonesiaeximbank.go.id. Lalu bisa juga follow Instagram kami di @indonesiaeximbank, Twitter kami @eximbank_id, YouTube Indonesia Exim Bank, LinkedIn Indonesia Exim Bank, dan Facebook Indonesia Exim Bank. Atau dapat mengunjungi Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition di Hall 5 dan bertanya pada akun live chat kami. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, saya akan dan langsung dijawab oleh Pak Fahmi. Baik, demikian Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Fahmi Lubis, waktu dan tempat kami persilahkan. Yap, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak Fahmi, aman sentosa. Videonya juga jelas? Jelas. Oke, siap. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita yang hadir pada sesi kali ini diberikan kesehatan selalu. Dan senang sekali sore hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Tapi kita harapkan pertemuan kita kali ini tidak mengurangi sharing atau materi-materi yang nanti akan kita sampaikan, sehingga nanti kita bisa sama-sama berdiskusi mengenai materi-materi yang akan kami sampaikan pada sesi kali ini. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan saya dengan Fahmi Lubis. Saat ini saya bertugas di Divisi Jasa Konsultasi LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau biasa juga dikenal sebagai Indonesia Exim Bank. Oke, bisa next slide, Mas Bayu. Siap, pada sore kali ini Bapak Ibu sekalian, materi besaran yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai mungkin tadi profil LPI sudah dibahas sedikit oleh Mas Bayu, terus nanti juga kami akan juga menerangkan atau sharing kepada Bapak Ibu mengenai salah satu program kerja jasa konsultasi LPI berupa program pengembangan desa devisa. Setelah itu nanti juga kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai proses seleksi atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dari potensi pipeline wilayah desa devisa yang akan kita dampingi melalui pemenuhan indikator desa devisa yang memang sudah kita sepakati sebelumnya. Next slide, Mas Bayu. Nah, sedikit mungkin kita ulas sedikit mengenai profil LPI, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah
beberapa yang pernah mendengar mengenai lembaga kami ini. Jadi pada prinsipnya lembaga kami ini adalah dimandatkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia melalui produk pembiayaan ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Kami didirikan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, sehingga kepemilikan kami 100% dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham, dan saat ini kami di bawah supervisi Kementerian Keuangan. Nah, untuk kantor kami berada itu memang tidak terlalu banyak, hanya di beberapa kota-kota, memang kota-kota pelabuhan ekspor lah, bisa dikatakan seperti itu. Kami berkantor pusat di Jakarta, dan kita ada 3 kantor wilayah di Jakarta, Surabaya, Surakarta, dan Surabaya. Kita juga memiliki 2 kantor cabang di Medan dan Makassar, dan 3 kantor pemasaran, Batam, Balikpapan, dan Denpasar. So, welcome buat Bapak Ibu sekalian yang berdomisili di kantor kami. Apabila ada yang ingin diketahui mengenai peningkat ekspor lah, baik itu mengenai fasilitas pembiayaannya, penjaminan, asuransi, ataupun jasa konsultasi, silakan datang ke kantor kami, bisa berdiskusi dengan teman-teman di sana. Next, Mas Bayu. Nah, ini keunikan dari kita di LPI dibanding dengan perbankan lainnya. Kami memiliki 3 pilar bisnis dan juga menyediakan jasa konsultasi. Jadi unik di kita adalah kita memiliki produk pembiayaan, kita juga memiliki produk penjaminan dan asuransi, serta juga dapat melakukan jasa konsultasi. Nah, untuk pembiayaan sendiri, kita bisa melakukan pembiayaan di luar negeri atau pembiayaan di dalam negeri dalam skema konvensional maupun syariah. Begitu juga produk-produk penjaminan dan asuransi, ada beberapa fitur produk yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian pelaku ekspor di Indonesia ini. Maksudnya ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Selain pembiayaan penjaminan dan asuransi, kami juga menyediakan jasa konsultasi khususnya kepada UKM-UKM yang berorientasi ekspor. Nah, saat ini program kerja kami ada 2 lah program kerja besarannya, yaitu melalui pelatihan coaching program foreign exporter atau CPNE dan melalui pendampingan community development yang kami beri nama Desa Devisa. Nah, selain produk tersebut juga kami juga melakukan penugasan khusus ekspor yang dimandatkan oleh pemerintah apabila ada penugasan-penugasan khusus yang tidak tercapture dari 3 produk kita yang sifatnya memang komersil seperti itu. Oke, next Mas Bayu silakan. Oke. Pada sesi kali ini kami akan menerangkan mengenai salah satu kegiatan jasa konsultasi yang kami lakukan, yaitu Desa Devisa. Jadi pada prinsipnya kegiatan atau aktivitas Desa Devisa ini adalah kegiatan yang berbasis kepada pengembangan masyarakat atau community development yang memiliki produk unggulan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan dan dapat menghasilkan devisa yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi mungkin poin-poinnya adalah yang kami dampingi adalah komunitas masyarakat yang memiliki produk unggulan, di mana nanti target kita adalah untuk memperbesar akses masyarakat, terutama dalam sisi ekonomi, di mana kita harapkan bisa meningkatkan ekspor nasional dan menghasilkan devisa, dan itu kita lakukan secara berkesinambungan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor dan pendapatan devisa yang berkelanjutan di wilayah pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan desa devisa tersebut. Nanti dari kegiatan tersebut yang kita harapkan adanya suatu development impact, yaitu tercapainya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rumah tangga
baik itu petani, pengrajin atau UKM yang akan turut andil menjadi bagian dalam rantai pasokan ekspor global. Nah, kami harapkan juga nanti setelah adanya peningkatan kapasitas yang kita berikan, stakeholder setempat atau UKM-UKM yang kami dampingi juga dapat memanfaatkan fasilitas atau produk yang kami sediakan, antara lain pembiayaan, asuransi, dan penjaminan dalam mendukung kemajuan usaha dan kegiatan ekspornya. Oke, next Mas Bayu. Ya, biasanya ada beberapa hambatan ekspor yang dihadapi oleh pelaku-pelaku UKM, terutama yang sifatnya komunitas ya, seperti itu, yang sering kita temui. Pada prinsipnya nanti setelah kita bisa memitigasi hambatan-hambatan tersebut, nanti kita sepakati solusi apa sih yang nanti bisa kita kerjakan bersama dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga peluang usaha dari UKM yang kami dampingi atau masyarakat yang kita dampingi itu bisa tercapai optimal. Nah, dari hasil biasanya kami di lapangan itu memang ada beberapa hambatan yang dialami, antara lain adanya salah satunya adalah kelembagaan. Jadi banyak dari teman-teman pelaku UKM, terutama yang berbasis pada komunitas, itu belum memiliki badan usaha yang dapat melakukan kegiatan bisnis. Biasanya hanya berbentuk seperti kelompok tani atau kelompok pengrajin seperti itu. Jadi belum merupakan badan usaha. Kami sih menyarankan minimal adalah bisa dalam bentuk koperasi. Karena koperasi adalah badan usaha yang bisa melakukan kegiatan bisnis, bisa juga melakukan kegiatan ekspor yang nanti kita arahkan ke sana. Nah, selain kelembagaan, mungkin biasanya adalah mengenai kapasitas produksi. Seperti kita ketahui, untuk mencapai level yang efisien dan efektif untuk melakukan kegiatan ekspor, memang kita arahkan untuk kapasitas produksinya yang besar dan masif, sehingga nanti seperti biaya pengirimannya lebih efisien, lebih efektif, sehingga nanti produk-produk yang dipasarkan juga mempunyai daya saing yang tinggi. Nah, selain itu juga kita temukan adanya ketidaktahuan atau belum adanya pengetahuan mengenai prosedur ekspor, terus juga persyaratan perizinan dan sertifikasi. Selain itu juga para UKM juga biasanya terkendala mengenai akses pasar. Nah, nanti kita juga akan bisa bantu mengenai akses pasarnya. Nah, selain itu juga biasanya kalau kapasitas produksi dan kapasitas pelaku UKM-nya sudah meningkat, biasanya kendala yang mereka hadapi adalah mengenai modal kerja. Nanti juga kita juga akan mendampingi bagaimana Bapak Ibu sekalian pelaku UKM untuk mengatasi keterbatasan modal kerja melalui akses pembiayaan ke perbankan. Nanti itu akan kita dampingi juga. Jadi inilah biasanya hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku UKM yang berorientasi ekspor yang biasa kita temui. Next, Mas Bayu. Sebentar. Ya. Siap ya, oke. Nah, ini adalah alur proses kegiatan yang biasa kami lakukan dalam rangka pendampingan desa devisa. Jadi di awal memang kami memiliki list atau database potensi desa devisa yang mempunyai potensi untuk kita dampingi, yang tadi adalah yang saya sampaikan, mereka mempunyai produk unggulan salah satunya, terus kelembagaannya memang sudah siap dan sebagainya. Nah, potensi desa devisa ini biasanya kami dapatkan dari beberapa referensi stakeholder, bisa dari kementerian, bisa dari pemerintah daerah, bisa dari asosiasi, bisa dari memang pelaku usaha itu sendiri. Nanti biasanya dari beberapa rekomendasi yang masuk ke kami, kita adakan survei potensi terlebih dahulu, sejauh mana kesiapan mereka untuk kita dapat dampingi agar dapat mencapai goals bersama dari hasil kegiatan.
Nah, untuk melakukan penjaringan dan seleksi, kami ada beberapa indikator desa devisa yang memang nanti sudah kita sepakati. Nah, dari maaf, indikator desa devisa ini kita tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan akademisi. Kebetulan untuk indikator desa devisa kita bekerja sama dengan IPB, sehingga nanti ada beberapa indikator yang memang kita sepakati untuk dapat dipenuhi terlebih dahulu. Nah, dari indikator itu nanti baru kita tahu sejauh mana pendampingan desa devisa kepada komunitas masyarakat bisa kita berikan. Setelah melalui proses penjaringan dan seleksi, barulah nanti kita sepakati bersama pendampingan desa devisa seperti apa dan goals seperti apa yang akan kita selenggarakan. Nah, dalam pendampingan desa devisa ini juga ada beberapa pendampingan yang bisa kita berikan. Nah, itu nanti tergantung dengan kondisi komunitas atau masyarakat setempat, pendampingan apakah yang dibutuhkan. Bisa dalam bentuk manajerial, biasanya ini untuk penguatan kelembagaan, kita dampingi, terus bisa juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan teknis. Kalau ini biasanya mungkin pelatihan-pelatihan yang sifatnya budidaya atau pengetahuan-pengetahuan teknis lainnya. Terus juga bisa nanti pendampingan untuk memperoleh sertifikasi yang dipersyaratkan oleh buyer. Nah, juga kita juga bisa memberikan bantuan sarana produksi. Terus kita juga bisa nanti membantu mengenai akses pasarnya. Biasanya kita sertakan atau kita fasilitasi dalam kegiatan-kegiatan pameran. Salah satunya ya pameran Trade Expo ini. Kita sudah beberapa tahun konsisten untuk memfasilitasi beberapa pelaku UKM kita, karena kita anggap untuk di level Indonesia pameran Trade Expo dan untuk orientasi ekspor pameran TI ini cukup bagus. Selain itu juga nanti kami akan dampingi mengenai akses pembiayaannya. Kita dampingi agar pelaku-pelaku UKM itu juga bisa bankable dari sisi operasional perusahaannya, sehingga mereka juga dapat mengakses pembiayaan dari perbankan seperti itu. Nah, dari hasil pelaksanaan kegiatan ini kita harapkan nanti bisa terciptanya ekspor mandiri atau peningkatan ekspor bagi pelaku-pelaku UKM yang ada, yang sebagai yang kita dampingi, atau juga dalam skema yang lain adalah linkage program kami, bisnis program yaitu peningkatan kapasitas produksi terhadap supplier eksportir. Nah, dari pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan ini senantiasa kita akan melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga nanti hasil yang diharapkan memang betul-betul dapat dirasakan development impact-nya kepada masyarakat komunitas yang kita dampingi. Nah, dalam semua rangkaian kegiatan ini kami berkolaborasi dan bersinergi antar lembaga. Jadi karena kami sadari kita nggak bisa sendirian dalam rangka mendampingi komunitas ini, jadi multi stakeholder akan terlibat untuk sesuai dengan masing-masing tupoksi kelembagaannya atau institusinya. Bisa itu kami dari sisi perbankan, terus dari pemerintah daerah, dari akademisi, dari pusat-pusat penelitian, bisa juga dari lembaga swadaya masyarakat, seperti itu. Nanti kita bareng-bareng sesuai dengan memang expertise yang kita miliki dari masing-masing institusi dan kelembagaan. Next, Mas Bayu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai indikator dari kriteria desa devisa. Jadi ada 6 indikator kunci yang sebelum kita dampingi kita mitigasikan dulu. Dan jadi mengenai aspek produksinya seperti apa, terus konsistensi dan keberlanjutannya produksinya seperti apa, terus pemberdayaan masyarakatnya, mengenai koordinasi antar lembaga, karena kami harapkan nanti wilayah yang kita dampingi juga memang artinya didampingi juga oleh stakeholder daerah setempat, sehingga nanti tujuannya sama-sama, itu goals-nya sama-sama memang akan meningkatkan ekspor di daerah setempat.
Selain itu, kita juga nanti akan melihat mengenai produsen dan manajerial yang ada di sana seperti apa, terus mengenai infrastruktur dan sarana penunjang lainnya. Nah, nanti dari indikator-indikator kecil ini kita sepakati gap apa yang ada atau yang nanti kita bisa selesaikan bersama dalam rangka pendampingan desa devisa ini. Nanti setelah kita sepakati gap tersebut, biasanya kami akan bagi dalam beberapa durasi pendampingan. Biasanya kita bagi dalam 3 durasi pendampingan, quick win, medium term, dan long term. Biasanya kalau quick win itu kita harapkan dalam 1 tahun kita bisa mencapai atau menyelesaikan gap yang sudah kita sepakati bersama. Terus kalau yang medium term kita dalam waktu 2-3 tahun, dan yang long term lebih dari 3 tahun. Penerima manfaat yaitu komunitas yang akan kita dampingi. Next, Mas Bayu. Nah, ini peningkatan kapasitas yang biasa kami berikan. Ini sifatnya sebenarnya custom, nanti sesuai nanti dengan kondisi di lapangan. Tapi biasanya kami concern terhadap awal kita akan masuk, kita akan concern mengenai penguatan manajemen dan kelembagaan. Jadi kita harapkan si penerima manfaat, misalnya koperasi atau UKM itu, masyarakat setempat memang mempunyai visi dan misi yang sama untuk sama-sama maju, terus juga artinya selain dari masyarakat setempat juga nanti juga ada dukungan dari pemerintah setempat. Terus misalnya untuk kelembagaan koperasi juga kami harapkan antara pengurus dan anggota koperasi memang itu sejalan seperti itu. Jadi kita harapkan kalau memang kelembagaan yang akan kita dampingi sudah kuat, baru nanti kita akan masuk ke next selanjutnya, hambatan-hambatan apa yang nanti bisa kita carikan solusi bersama. Nah, biasanya setelah itu kita sebelumnya kita bisa melakukan pendampingan yang sifatnya teknis atau pendampingan untuk memperoleh sertifikasi. Terus juga seperti yang saya sampaikan, kita juga nanti bisa bantuan peralatan produksi, kita juga bisa berikan perluasan akses pasar, dan setelah itu juga nanti kita seiring dengan monitoring dan evaluasi yang memang kita lakukan secara periodik dan berkesinambungan, nanti kita lihat development impact-nya seperti apa, apakah ada dampak-dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan di daerah setempat, nah itu juga nanti kita bisa dampingi. Jadi selain itu juga kami, program-program kami juga seperti kita juga mengarahkan mengenai kesetaraan gender. Jadi ada peran wanita di sana. Terus juga ada regenerasi kepada petani, yaitu misalnya petani-petani muda. Nah itu nanti kita adakan program bersama sehingga kita harapkan nanti yang sudah program yang sudah kita bangun ini sifatnya berkesinambungan. Next, Mas Bayu. Ya, nah kalau ini mungkin skema, jadi selain memang potensi desa devisa ini yang kita peroleh dari beberapa referensi dari stakeholder, kami juga ada skema business linkage, jadi juga kami mendampingi seperti supplier-supplier debitur kami. Jadi misalnya debitur kami kan biasanya dalam bentuk korporasi, itu mereka memiliki supplier-supplier atau pemasok-pemasok. Nah, biasanya di balik mereka atau di belakang mereka juga ada UKM-UKM atau petani-petani yang menghasilkan produksi untuk memasok kepada mereka. Nah, biasanya nanti petani-petani atau UKM-UKM-nya itu kita lakukan pendampingan juga untuk peningkatan kapasitas. Nah, kita harapkan nanti adanya peningkatan kapasitas produksi, dan sustain-nya para petani itu atau supplier itu menjadi pemasok debitur kami. Seperti itu. Nah, itu juga kita berikan sama dampingannya, yaitu bisa dalam rangka penguatan lembaga, pelatihan teknis dan cara produksi, sertifikasi, dan modal kerja. Seperti itu. Next, Mas Bayu.
Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kegiatan kami memang prinsipnya berkolaborasi dan bersinergi antar lembaga, baik itu di stakeholder daerah maupun yang nasional. Misalnya kita juga bekerjasama dengan kementerian atau lembaga, terus juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian, asosiasi pengusaha dan praktisi ekspor, dan yang paling penting adalah UKM dan koperasi di daerah setempat. Inilah yang nanti kita akan berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama mendampingi komunitas yang ada di masyarakat yang memang kita dampingi tersebut. Next, Mas Bayu. Ya, sampai saat ini kami sudah mendampingi 2 desa devisa lah yang kita set sebagai desa devisa. Memang program kami ini kita set tidak terlalu masif lah seperti itu karena bobot yang kita akan kerjakan kita lebih concern kepada sustainable program lah. Jadi misalnya di Desa Kakao Devisa yang di Jemberana, kami mulai mendampingi tahun 2012 sampai saat ini kita masih dampingi, di mana waktu kami masuk di tahun 2012 itu kondisinya adalah para petani tidak mempunyai bargain position atau daya tawar terhadap, jadi mereka masih menjual ke level tengkulak lah, dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak, terus juga koperasinya belum berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pas waktu masuk kita tahun 2012, kita benahi dulu kelembagaan koperasinya. Terus juga karena memang waktu itu produk kakao memang sudah produk unggulan, setelah itu ada potensi buyer dari Eropa. Nah, di Eropa biasanya mempersyaratkan sertifikasi UTZ. Nah, itu juga kita dampingi dalam rangka memperoleh sertifikasi UTZ. Dan alhamdulillah tahun 2015 dari awalnya mereka masih menjual kepada tengkulak dengan hasil produksi masih dalam bentuk biji kakao kering. Di tahun 2015 mereka berhasil ekspor perdana ke salah satu buyer terbesar di dunia di Prancis, Valrhona, sebanyak 1 kontainer, itu kurang lebih 12,5 ton biji kakao fermentasi dengan memperoleh harga yang premium. Jadi sudah ada added value dari hasil produksi para petani, sehingga mereka bisa memperoleh harga yang lebih bagus, dan itu juga nanti kembali lagi kepada masyarakat petani setempat. Nah, di tahun 2000, dari tahun 2015 tersebut sampai saat ini sudah masih berjalan terus kegiatan ekspornya. Jadi selain Prancis juga mereka sekarang sudah ke beberapa negara terutama Eropa, ada di Belanda, terus ada ke Jerman, Belgia, ke Jepang juga sudah masuk, ke Pakistan dan ke Rusia juga mereka sudah masuk ke sana. Jadi awalnya kalau kita lihat flashback tahun 2012 kita masuk itu jumlah subak abian atau kelompok tani yang bergabung dengan koperasi itu masih 18. Saat ini di tahun 2019 itu sudah ada 38 subak. Kemarin saya update di tahun 2020, sepertinya sudah di 42 atau 43 subak. Nah, dengan anggota koperasi, waktu itu di 2012 masih sekitar 100-an petani yang bergabung. Saat ini sudah ada 609 petani kakao yang bergabung di koperasi. Tahun 2017 kami juga memfasilitasi koperasi untuk bisa hadir dalam kegiatan pameran di Trade Expo. Nah, alhamdulillah pada waktu 2016 itu mereka mendapatkan buyer dari Jepang dan Jerman, di mana tahun 2017 mereka bisa melakukan transaksi ekspor ke Jepang dan Jerman dari hasil kegiatan pameran Trade Expo 2016.
Nah, di tahun 2020 dan ini pengalaman pertama kami juga, kami mengikut serta dalam kegiatan Global CSR Award yang diadakan di Hanoi, Vietnam. Nah, alhamdulillah dari pengalaman pertama kami ini, kami meraih peringkat silver dalam kategori Women Empowerment untuk pendampingan kami di Desa Kakao Devisa di Jemberana, Bali ini. Jadi pengalaman ya maksudnya pengalaman pertama kami ini kita alhamdulillah mendapatkan peringkat silver, di mana memang di Desa Kakao Devisa IKABI yang kami dampingi ini memang setelah kita cocokkan dengan kategori yang memang kekuatannya di mana, kami anggap memang pemberdayaan women empowerment di Jemberana ini melalui Desa Kakao Devisa ini cukup signifikan, sehingga keterlibatan petani wanita juga sekarang sudah eksis di sana dan dihargai posisinya, skillnya dengan petani-petani pria lainnya. Selain itu juga sudah ada regenerasi dengan petani-petani muda di sana yang levelnya kalau sekarang ini mungkin yang punya lahan kakeknya, ini sekarang cucunya sudah mulai mau ikut mengurus atau beraktivitas di kebun kakao mereka. Oke, next Mas. Ini dokumentasi waktu tahun 2015. Seperti yang saya sampaikan, mereka mendapatkan harga premium itu per kilonya 46.000 per kilo waktu itu di tahun 2015. Dan inilah yang membuktikan kepada para petani bahwa dengan semangat kebersamaan yang mereka miliki, hasilnya yang akan diperoleh pun juga akan lebih baik dan lebih bagus seperti itu. Oke, next Mas. Nah, selain Desa Kakao Devisa, kami juga mendampingi Desa Kerajinan Devisa di Bantul dan Yogyakarta. Ini kita dampingi sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, yang kita dampingi juga di sana adalah koperasi. Kebetulan yang kita dampingi adalah koperasi pemasaran hasil-hasil kerajinan, pelaku-pelaku UKM di sekitar Jogja dan sekitarnya. Nah, uniknya di sana produk unggulan dari koperasi ini saat ini adalah green coffin. Coffin itu adalah peti mati ramah lingkungan. Green coffin, peti mati ramah lingkungan. Jadi uniknya seperti itu. Walaupun mereka ada juga produk-produk seperti home decor, batik dan sebagainya. Cuman saat ini di 3 tahun terakhir ini mereka mempunyai produk unggulan green coffin ini. Jadi waktu pas tahun 2017 awal kita masuk ke sana, koperasi hanya memiliki satu pemasok produk unggulan mereka yaitu green coffin. Sementara dari permintaan buyer atau potensi buyer itu cukup bagus permintaannya. Nah, dalam rangka itu kami bersama koperasi bekerja sama untuk mendampingi dan menciptakan beberapa klaster-klaster pengrajin di wilayah sekitar Jogja dan sekitarnya, antara lain di Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Nah, alhamdulillah sudah tercipta 3 klaster baru yang memproduksi baik produksi langsung maupun pengrajin yang memproduksi bahan baku tidak langsungnya di 3 klaster tersebut. Nah, dari tahun 2017 mereka hanya memiliki satu buyer yang eksis yaitu ke UK, tapi setelah kita lakukan pendampingan per tahun 2020 ini mereka sudah berhasil mengekspansi ke Belanda dan ke Amerika. Jadi mereka sudah punya 3 buyer yang memang terus melakukan repeat order. Nah, rencananya juga kami akan mengikut sertakan mereka juga nanti kami juga akan ikut pada Global CSR Award tahun 2021. Nah, karena ini memang yang kita angkat adalah kerajinan yang ramah lingkungan, kita akan ikut dalam kategori Environmental Excellence. Nanti yang kita angkat adalah produk unggulan mereka yaitu coffin ramah lingkungan.
Oke, next. Ya, ini dokumentasinya pada tahun 2019 mereka berhasil melakukan ekspor perdana ke buyer baru ke Belanda sebanyak 1 kontainer Eco Coffin, itu peti ramah lingkungan. Nah, itu produknya bisa Bapak Ibu lihat sekalian seperti itu. Jadi memang di luar negeri di kesadaran orang-orang di sana untuk terhadap produk-produk ramah lingkungan sudah lebih maju, dan sehingga juga kalaupun mereka meninggal lah atau wafat lah seperti itu, juga mereka tidak mau merusak lingkungan seperti itu message-nya. Jadi juga mereka menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi seperti kita ketahui biasanya peti mati itu dibuat dari kayu-kayu keras hasil hutan. Nah, kalau peti mati ramah lingkungan ini memang dibuat dari dari tanaman-tanaman yang hasil-hasil kayak seperti perkebunan atau limbah lah seperti itu. Jadi minim sekali kayu hutannya yang dipergunakan, kayu kerasnya yang dipergunakan. Nah, biasanya rangkanya juga dari rotan, dan itu dinding-dindingnya mereka biasanya menggunakan seperti serat mendong, serat nanas, serat dari pohon pisang, atau eceng gondok dan sebagainya. Nah, selain itu juga ya itu ada added value produk tersebut, yaitu produk ramah lingkungan, sehingga cukup laku lah di pasaran Eropa dan Amerika. Seperti itu. Nah, sampai saat ini memang kami masih atau baru 2 lah desa devisa yang kami dampingi secara intens. Nah, berhubung memang saat ini tahun inilah pandemi COVID lah, jadi kami memang secara aktivitas kita terbatas, terutama untuk tatap muka. Jadi mungkin tahun ini awalnya rencananya kami mau tambah 2 lagi desa devisa, cuman memang kondisi tidak memungkinkan. Tapi tahun ini kita memaksimalkan ada beberapa potensi pipeline desa devisa yang insya Allah tahun 2021 kita akan bisa kerjasamakan atau kita dampingi. Tapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti Bapak Ibu sekalian memang ada rekomendasi potensi-potensi komunitas atau desa-desa atau ya produk-produk unggulan yang bisa kita kerjasamakan, kita dampingi, welcome, silakan ajukan kepada kami. Nanti kita lakukan survei potensi seperti itu. Sepanjang kami mempunyai resort dan bisa melakukan pendampingan, kita akan adakan program desa devisa sesuai dengan rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum next slide-nya, untuk merefresh kita, Mas Bayu, udah ready untuk videonya nggak? Mungkin kita refresh dengan video bisa? Kakao adalah komoditi unggulan di Kabupaten Jembrana. Artinya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. KSS adalah satu-satunya koperasi kakao di Bali saat ini. Kerjasama yang dilakukan antara Kalimajari dan Koperasi Kertosemaya Samania, kita menemukan hal-hal yang unik, spesifik, dan punya karakter dari biji-biji kakao yang dihasilkan di Kabupaten Jembrana. Kami menjalankan satu program yang memberikan ruang-ruang untuk perempuan-perempuan tangguh petani kakao di Jembrana itu bisa melakukan improvisasi, bisa meningkatkan kapasitas mereka. Sangat senang sekali karena sebagai petani wanita kami diakui, di mana di sana saya bertemu dengan petani-petani wanita lain menyatakan bahwa perempuan juga bisa menunjukkan harga dirinya, meningkatkan perekonomian keluarga, dan membawa Jembrana ke internasional.
kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kali pertama bertemu dengan Indonesia Exim Bank. Jadi koperasi ini dulu tidak seperti ini. Koperasi mengalami banyak sekali perubahan, beberapa infrastruktur yang ada di sini, soal lantai jemur, solar dryer, kotak fermentasi, dan semuanya ini memberikan dampak yang luar biasa. Ini bukan saja sebagai sebuah program, tapi kami sebut ini adalah sebuah perjuangan. Dan dalam perjuangan ini Indonesia Exim Bank telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Indonesia Exim Bank mendorong koperasi maupun UMKM dari sesuatu yang impossible menjadi possible. Terima kasih kami sampaikan kepada Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atas seluruh support yang sudah diberikan selama ini. Baik, Bapak Ibu, barusan adalah video profil Desa Devisa Jembrana di Bali. Baik, Pak Fahmi bisa dilanjutkan kembali, Ya, Pak, pemaparannya. Siap, silakan. Next slide. Oke, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa dalam memulai atau melakukan aktivitas pendampingan desa devisa ini, kami menggunakan beberapa istilahnya kami indikator desa devisa, sehingga harapan kami nanti hasil mapping kita terhadap kebutuhan pendampingan desa devisa itu cocok dan sesuai dengan apa yang memang sudah kita rencanakan, dan nanti development impact-nya juga bisa terukur. Kami harapkan juga nanti artinya sama-sama maju, semuanya sama-sama merasakan manfaat dari program yang kami berikan, dan lebih tepatnya adalah yaitu tepat sasaran nanti pendampingan yang kita berikan. Nah, indikator desa devisa biasanya kami ada 6 aspek ya. Untuk aspek produk, biasanya kita lihat dulu keunikan produk dan kearifan lokal produk unggulan yang memang diajukan untuk dapat kita dampingi. Di mana kita lihat juga apakah sudah ada riwayat produk. Riwayat produk ini misalnya catatan-catatan atau mengenai produk tersebut seperti apa, apakah sudah tersedia, terus adakah kearifan lokal produk yang akan diangkat, terus keunikan desain produknya seperti apa. Nah, poin-poin itu yang kita nanti lihat seperti apa. Setelah itu juga nanti kita lihat juga spesifikasi dari kualitas produknya, saat ini sudah sampai sejauh mana, mengenai standar produknya, spesifikasi kegunaan produk, mengenai pengemasan dan sebagainya, sertifikasi, standar kesehatan dan sebagainya, itu nanti kita analisa bersama kondisi di lapangan seperti apa. Selain itu juga nanti kita mengenai konsistensi dan keberlanjutan juga kita analisa juga, yaitu mengenai proses produksi, pemasaran, kapabilitas finansial. Untuk produksinya nanti kita lihat mengenai teknologi produksi, nilai tambah produksi, stabilisasi produksi dan lain sebagainya. Itu kita lihat dari sisi pemasarannya juga seperti apa, terus juga kapabilitas finansialnya seperti apa. Nanti kita sepakati apakah memang profit marginnya yang diharapkan seperti apa. Nanti kita analisa. Oke, next, Mas. Ini nanti bisa dibaca. Nah, indikator berikutnya adalah indikator yang mengenai aspek pemberdayaan masyarakat desa dan koordinasi antar lembaga. Karena kami harapkan nanti keterlibatan masyarakat desa dan koordinasi antar lembaga juga tercipta di sana, di mana misalnya mengenai pengembangan kewirausahaan desa di sana, apakah sudah ada koperasi, apakah ada seperti asosiasi yang sudah masuk ke sana, atau sudah terbentuk BUMDes, seperti itu. Nah, terus kontribusi terhadap pengembangan daerah itu seperti apa? Kita lihat nanti penyerapan tenaga kerja yang merupakan masyarakat desa, kontribusinya seperti apa?
Terus juga bahan mentahnya juga kita harapkan bisa menyerap bahan komponen lokal, hasil produksi yang akan diproduksi. Terus selain itu juga kita melihat juga indikator aspek koordinasi antar lembaga dan desa devisa ekspor ini. Nah, ini antar lembaga, komitmen dan koordinasi antar lembaga stakeholder di desa devisa ekspor ini. Apakah memang sudah ada pendampingan dari kementerian atau seperti apa? Terus juga mengenai mekanisme koordinasi dan kepemimpinan dalam desa devisa, kita lihat juga apakah sudah tersedia mekanisme untuk bottom up approach dalam pilot ini masih sampel dari desa devisa ekspor ini. Terus apakah sudah terdapat lokal leader di sana, orang-orang yang memang concern dengan kemajuan komunitas atau produk unggulan di sana seperti itu. Next, Mas Bayu. Terus juga mengenai aspek produsen dan manajerial, di sini ada aspek tenaga kerjanya, bagaimana keterlibatan tenaga kerja di sana, terus juga aspek manajemen bisnisnya, kita lihat juga poin-poinnya mengenai struktur organisasi, perencanaan bisnis, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah ini mengenai infrastruktur yang memang sudah tersedia di sana, apakah transportasi cukup mendukung, bagaimana sarana pemasarannya, terus apakah sudah ada akses permodalan atau akses pembiayaan kepada masyarakat, terus kelembagaan penunjang lainnya, apakah ada pusat-pusat informasi, pembinaan pendampingan bagi pengusaha atau masyarakat di daerah setempat seperti itu. Jadi indikator-indikator inilah nanti yang kita akan analisa bersama, sehingga harapan kita nanti treatment atau pendampingan yang kita berikan itu tepat sasaran bagi kemanfaatan masyarakat setempat. Oke, next Mas Bayu. Nah, dari hasil tersebut biasanya juga kita akan menyepakati gap yang akan nanti atau masalah-masalah yang akan kita hadapi, yang akan kita carikan solusi bersamanya, sehingga nanti durasi pendampingan juga kita akan sepakati dengan goals yang akan kita capai, apakah itu di quick wins, medium term atau long term. Saya tergantung nanti gap-gap atau hambatan-hambatan yang akan kita carikan solusinya seperti itu. Jadi kalau quick wins kita harapkan dalam waktu pendampingan 1 tahun, hambatan-hambatan atau solusi hambatan-hambatan dalam rangka kegiatan ekspor tersebut bisa terselesaikan. Medium term itu 2-3 tahun, dan long term itu 3 tahun ke atas. Ya, kami sih harapkan referensi-referensi atau potensi-potensi pipeline ini memang yang dalam minimum medium term lah, tapi kita senangnya yang dapat kalau ada yang quick win, jadi effort yang kita berikan juga nggak terlalu banyak, bisa lebih development impact-nya lebih terasa dalam waktu yang singkat, yaitu minimal 1 tahun, sehingga tapi tetap nanti keberlanjutan program ini tetap setelah goals pertama kita tercapai misalnya, nanti kita akan setting lagi ke depan apalagi yang bisa kita capai bersama. Jadi tetap berkesinambungan program ini sesuai nanti goals yang akan kita sepakati bersama. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mengenai salah satu program kerja kami di Jasa Konsultasi, yaitu pengembangan community development desa devisa ini, bisa memberikan inspirasi lah kepada Bapak Ibu, pengetahuan mengenai bagaimana mengelola community development yang kami lakukan selama ini. Welcome, kami juga terbuka apabila ada masukan-masukan atau inputan-inputan atau informasi-informasi
yang mungkin bisa kami sinergikan dan dikolaborasikan untuk pendampingan desa devisa selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Kalau memang saat ini saya bisa kita jawab mungkin, tapi nanti kalau belum ada jawaban yang ini saya akan keep dulu, nanti kita akan hubungi pastinya seperti apa, solusinya seperti apa. Baik, Mas Bayu, terima kasih. Masih di mute kayaknya Mas Bayu. Baik, sangat menarik Mas Fahmi penjelasan yang disampaikan bahwa program Desa Devisa ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Termasuk seperti yang saya lihat tadi, dari video profil tentang Desa Devisa Jembrana dapat kita lihat bahwa program Desa Devisa ini juga mendorong emansipasi wanita ya Pak Fahmi ya, untuk ikut terlibat dalam membawa kakao Jembrana ini mendunia. Nah, untuk sesi selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ke halaman virtual chat kita. Mungkin nanti Mas Fahmi bisa jawab. Mungkin dari yang pertama, dari Mbak Reni Meiriana. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana strategi LPI untuk bisa membantu daerah atau desa-desa yang mengalami dampak akibat COVID-19? Apakah ada rencana untuk menambah desa-desa yang bisa dibantu? Silakan Pak Fahmi. Ya, makasih Mas Bayu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada aktivitas kegiatan pendampingan kami di Community Development. Awalnya di tahun ini kami merencanakan ada 2 devisa baru lagi lah yang bisa kita hadirkan atau kita hasilkan lah seperti itu. Cuma hanya saja karena dampak pandemi ini kita nggak optimal dalam pendampingan komunitas development ini, karena mau nggak mau memang tatap muka ini tidak bisa dihilangkan lah. Karena dengan kita tatap muka, kita melakukan survei potensi ke lokasi dan sebagainya, kita ketemu pelaku usahanya, kita ketemu petaninya, UKM-nya, di situ terjadi komunikasi, kita bisa lihat kondisinya seperti apa, dan itu nanti hasilnya akan lebih optimal. Tapi untuk tahun inilah kita mensiasati hal tersebut melalui mau nggak mau kita akan melalui media online lah. Kami kemarin juga melakukan pendampingan secara virtual melalui Zoom meeting seperti ini. Bulan lalu lah kita juga mengadakan dari beberapa potensi pipeline desa devisa. Kita adakan semacam forum FGD. Kemarin itu temanya adalah penguatan kelembagaan. Jadi ada beberapa koperasi kita undang, kita datangkan beberapa narasumber, baik dari pelaku penerima manfaat desa devisa tersebut, atau plus juga dari stakeholder terkait, dalam hal ini Kementerian Koperasi UKM. Kita adakan forum-forum forum-forum FGD yang sifatnya virtual. Kami harapkan ini bisa sedikit mengatasi hambatan karena COVID-19 ini, walaupun kami rasa ini tidak optimal, tapi kami harapkan nanti ke depan, insya Allah kalau tahun depan pandemi COVID-19 ini sudah mereda lah, kita akan mulai lagi melakukan pendampingan kepada desa devisa yang cukup intens. Jadi memang solusinya kita adakan virtual pertemuan kepada beberapa koperasi tahun ini. Seperti itu Mas Bayu. Terima kasih Mas Fahmi. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Di sini izin bertanya, trader eksporter apa bisa menjembatani pembentukan desa devisa sebagai mitra sentra produksi, ataukah pelakunya harus dari komunitas atau kelembagaan, Pak? Ya, untuk referensi sebenarnya dari siapa saja boleh, dari trader boleh mereferensikan,
Hanya saja karena ini kegiatannya berbasis community development atau masyarakat, nanti yang kita dampingi atau si penerima manfaat itu adalah masyarakat. Baik itu dia petani atau pengrajin, seperti itu. Nah, kalau misalnya trader yang merekomendasikan, kalau memang sudah ada, maksudnya gini, kalau ideal bagi kami memang goals-nya nanti si petani atau UKM itu karena memang produknya sudah memang produk orientasi ekspor, kalau mereka bisa melakukan ekspor sendiri atau ekspor mandiri, kenapa tidak gitu. Nah, itu memang goals ideal dari kami seperti itu. Tapi kalau memang nanti disepakati bahwa goals-nya adalah meningkatkan supply kepada supplier to eksportir, dan si masyarakat yang kita dampingi itu is okay seperti itu, ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi sih kalau untuk ideal bagi kami adalah goals-nya adalah kalau bisa masyarakat yang kita dampingi itu melakukan ekspor mandiri. Karena memang ya produknya ya mereka yang memproduksi, dan itu produknya juga memang sudah produk orientasi ekspor. Hanya saja mungkin kita lakukan peningkatan kapasitas kepada mereka, masalah-masalah perizinan, masalah-masalah sertifikasi, agar prosedur-prosedur ekspor, agar mereka bisa melakukan ekspor sendiri. Seperti itu, Mas Bayu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin sifatnya lebih umum nih. Apakah LPI punya jangkauan seluruh Indonesia? Ataukah hanya area Jawa Bali? Dan apakah bisa menjangkau daerah NTT? Siap. Area kerja Indonesia Exim Bank atau LPI sebenarnya nasional, seluruh Indonesia area kerjanya. Tapi memang kita fokuskan kepada wilayah-wilayah yang kita mempunyai kantor wilayah atau kantor cabang atau pemasaran di daerah setempat, mana tujuannya itu memang pendampingan atau pemanfaatan fasilitas produk LPI itu bisa lebih optimal di daerah tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah yang memang di luar jangkauan area atau kantor Indonesia Exim Bank atau LPI yang ada di daerah tersebut. Tapi itu nggak menutup kemungkinan seperti itu, bisa saja. Kalau di NTT kita sudah ada beberapa kali program, walaupun sifatnya belum intensif lah. Ada itu tempo hari juga ada pendampingan kakao juga di sana pernah ada. Terus juga untuk sektor pariwisata karena kita juga pernah ada program di sana di Labuan Bajo, terus NTT apa lagi ya? Sudah ada beberapa kali. Mandalika, Pak Fahmi. Belum intens. Kalau boleh menambahkan. Ya, Mandalika NTB. NTB ya. Ya, Mandalika kita juga di Untuk NTB. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur ya itu sudah ada beberapa kali walaupun belum intens. Tapi kalau memang untuk program desa devisa, kalau memang potensinya cukup bagus, nanti terus development impact-nya memang terukur, hasilnya biasanya cukup bagus, nggak menutup kemungkinan juga kita bisa dampingi ke sana. Itu aja Mas Bayu, ada lagi? Baik, mungkin ada kalau lagi. boleh menambahkan Pak Fahmi. Siap, Izin memperkenalkan, saya juga dari Divisi Jasa Konsultasi LPI, Farhan Najib. Untuk lingkup kerja kami, mungkin sudah ada beberapa potensi desa devisa, Pak Fahmi ya, yang ada di luar Jawa dan Bali. Dan beberapa itu mungkin kami bekerjasama dengan stakeholder terkait kami, karena kami di bawah Kementerian Keuangan. Biasanya kami terlibat dengan stakeholders, baik itu DJKN atau Bea Cukai atau yang lainnya, termasuk dalam sinergi yang dipaparkan oleh Pak Fahmi. Melalui referral tersebut, bisa juga melalui Bapeda atau pemerintah dinas terkait. Melalui referral tersebut, kami biasanya mengambil pipeline atau potensi-potensi devisa tersebut. Sejauh ini sudah beberapa nama yang masuk, ada di Sumatera, di NTB, NTT juga sudah ada, baik di Kalimantan, di Sulawesi ya Pak Fahmi ya? Toraja ya? Ya, Toraja. Topi kalau nggak salah Toraja itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Pak Fahmi, ada pertanyaan lagi nih. Berapa desa yang sudah menjadi desa devisa di bawah bimbingan LPI saat ini? Seperti yang saya sampaikan, yang memang sudah intens, kita dua desa devisa yang kita dampingi secara intens, yaitu Desa Kakao Devisa di Kabupaten Jemberana, Bali,
yang kita dampingi di tahun 2012, Desa Kerajinan Devisa di Bantul, Yogyakarta yang kita dampingi dari tahun 2017. Memang konsepnya pendampingan kami ini kita nggak terlalu masif atau banyak, karena prioritas kami adalah sustain pendampingan yang kita berikan lah seperti itu. Jadi lebih optimal, terus terukur kemanfaatan dan development impact-nya. Setiap tahun itu kan kita ukur terus sepanjang di daerah tersebut kontribusi kita masih dibutuhkan, kita akan terus mendampingi. Prinsipnya seperti itu. Jadi baru 2, sampai saat ini baru 2. Tadinya memang yang saya sampaikan tahun 2020 ini kita mau nambah 2 lagi, tapi ya itu terkendala dengan adanya COVID-19 ini, jadi nggak optimal lah, karena kita agak sulit juga dalam melakukan tatap muka dan aktivitasnya. Ya, Mas Bayu. Baik, dari Mas Bayu Angga Septian, jika di sebuah desa sudah memiliki komoditas produk berorientasi ekspor, tapi belum melakukan ekspor karena belum memiliki buyer, apakah hal ini sudah bisa didampingi oleh LPI untuk menjadi desa devisa, Pak Fahmi? Oke. Prinsipnya bisa, sepanjang memang komoditi unggulan produk yang dihasilkan di wilayah tersebut, yang dihasilkan oleh masyarakat, kayak petani atau pengrajin sebagainya, itu memang komoditi ekspor, itu bisa kita dampingi. Nanti peningkatan kapasitasnya yang kita berikan ya bertahap. Misalnya kita akan, ya awalnya yang seperti saya sampaikan, kita akan melakukan penguatan kelembagaan dulu kepada mereka. Syukur-syukur kalau memang kelembagaannya sudah ada, sudah solid di sana, kita akan biasanya mengenai pendampingan teknis yang sifatnya produksi. Nah, nanti juga kita bisa akan melakukan pendampingan akses pasar. Biasanya ya selain pameran, kami juga ada beberapa program kerja yang menjembatani atau memfasilitasi teman-teman UKM untuk dapat akses pasar di pasar global dengan marketing handholding. Jadi kami biasanya memfasilitasi mereka untuk bisa eksis di global marketplace. Kita dampingi untuk bisa masuk ke global marketplace. Salah satunya selain pameran juga seperti itu. Nah, selain juga nanti biasanya kita juga menggunakan beberapa informasi-informasi dari debitur kami, kalau memang ada akses pemasaran, kita bisa gabungkan, kita bisa sinergikan, kita bisa pertemukan dengan debitur-debitur kita yang memang memproduksi komoditi unggulan tersebut. Pada prinsipnya kalau memang komoditi produk produk unggulannya memang prioritas ekspor, kita bisa kita dampingi. Tapi ya itu nanti pokoknya bertahap lah. Nanti kita step by step. Walaupun memang idealnya kalau dari kami, kalau memang dia bisa melakukan ekspor mandiri sendiri, mungkin di awal mereka sebagai supplier atau eksportir terlebih dahulu, supaya mereka terbiasa mengenai kualitas atau mutu dari produk-produk yang untuk pasar ekspor seperti apa. Nanti bertahap, baru kalau memang sudah oke kualitas produknya, kalau memang mau diekspor langsung, nanti kita akan fasilitasi akses pemasarannya. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi atas penjelasannya. Mungkin bisa membantu nih, memberikan wawasan kepada teman-teman yang hadir di sini. Mungkin demikian untuk acara hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui private message ataupun menghubungi saya melalui private message juga. Namun jika ada pertanyaan lainnya, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition di Hall 5 dan bertanya pada akun live chat kami, atau juga bisa melalui media sosial kami yang berada di Instagram Indonesia Exim Bank, kemudian Twitter di eximbank_id, YouTube Indonesia Exim Bank, LinkedIn Indonesia Exim Bank, dan Facebook Indonesia Exim Bank. Baik, demikian acara ini
kami laksanakan. Dan jangan lupa bahwa besok Kamis kita masih ada coaching klinik dalam rangka Virtual Trade Expo Indonesia, yaitu membahas mengenai asuransi ekspor. Dan akan dimulai pada pukul jam 4 sore. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Sampai Bapak. ketemu lagi di lain kesempatan. Mas Bayu, terima kasih. Mas Farhan. Terima kasih Mas Fahmi. Salam ekspor. Salam ekspor semuanya. Salam ekspor. Ekspor. Mas Bayu, jika sudah selesai, saya bisa ending meetingnya ya. Mas Bayu? Ya, Mbak Dinda ya? Iya, kalau sudah saya mau akhiri meetingnya. Oke, boleh. Terima kasih banyak ya Mbak Dinda ya. Terima kasih Sampai juga. ketemu hari Jumat. Ya, terima Iya. kasih.